Halo setiap pemirsa B430 yang saya sangat kasih, saya sedang mendaki sebuah gunung namanya Yanming San dalam bahasa Chinese-nya yang berada di negara Taiwan. Dan saya hari ini sudah tidak sabar lagi membawakan acara kesayangan Anda. Dan di episode yang kali ini, mari kita bincang-bincang tentang sesuatu yang sangat-sangat berharga, yang pasti akan mengubahkan kehidupan Anda. Jadi jangan pernah ambil remote di depan Anda itu dan mengubahnya ke channel yang lain, karena Anda pasti akan rugi. Dan kita bicara soal iman di dalam setiap perkataan kita dan tindakan kita, dan iman yang bisa memindahkan gunung juga. Jadi sebelum 30 menit hari ini di dalam program ini usai, setiap masalah Anda pasti mendapat jalan keluar. Percayalah, percaya dulu saja. Setiap dosa pasti akan diselesaikan, setiap penyakit juga pasti akan disembuhkan. Kalau hari ini saya membawa Anda ke sebuah gunung, saya juga akan membawa Anda ke sebuah gunung rohani ke dataran yang lebih tinggi, yaitu iman. Ayo, datang dengan saya.
Pemirsa, kita sekarang sudah berada begitu tinggi di atas bumi. Sekarang waktunya bicara soal iman. Mari kita sama-sama belajar dari teladan Abraham. Di Kejadian pasal 22, mari kita baca bersama. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moriah, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Tindakan iman yang pertama adalah mendengar. Ada orang berkata iman itu perkataan. Kalau iman dilambangkan dengan bagian tubuh, maka saya harus berkata yang pertama-tama bukan mulut kita, tetapi iman itu telinga. Memiliki hati yang dengar-dengaran dengan Allah, itulah sumber iman yang sejati dan sesungguhnya. Karena firman Tuhan berkata sendiri bukan di kitab Roma, iman timbul dari apa? Dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kita tidak bisa memproduksi iman dari diri kita sendiri. Iman-imani kata orang, itu nggak akan berguna. Karena benihnya tetap dari Allah, yaitu dari firman-Nya. Suatu hari di tahun 1992, berapa bulan saja saya baru lahir baru, Yesus berbicara ke telinga saya. Hari ini sebelum kau keluar rumah, bawa Alkitab baru yang belum engkau tulisi apa-apa pada halamannya. Seharusnya respon seorang manusia secara normal mendengar suara begitu karena kita nggak tahu masa depan. Seharusnya saya protes dan berkata, untuk apa? Tapi saya taat saja. Saya belajar untuk mentaati dia. Nah, saya keluar membawa Alkitab di tangan saya sambil jalan-jalan hari itu. Lalu tiba-tiba di depan saya ada sebuah toko. Lagi ada obrolan besar, ramai sekali. Suara Roh Yesus berbicara kepada saya dengan sangat jelas. Dekati toko itu, masuk ke dalamnya. Lalu saya dituntun untuk menuju ke kasirnya. Sementara di depan ada antrian panjang orang mau membayar barang-barang yang telah mereka pilih. Dan perempuan itu tiba-tiba melihat saya, mungkin merasa terganggu. Lalu dia bertanya dengan suatu nada suara yang tidak enak sebenarnya. Suara yang agak kesannya pada saat itu tidak friendly, tidak bersahabat. Dia berkata, mau apa kamu? Kemungkinan dia salah mengerti, dikiranya saya mencoba untuk tidak mau antri. Lalu tiba-tiba berada di depan sana mau bayar barang. Tapi saya berkata, enggak. Saya diam saja, 2 detik itu terasa seperti 2 minggu. Segala pikiran negatif mulai menyerbu. Lalu suara sepoi-sepoi basah, suara yang sangat lembut di dalam roh saya berkata, beritahu sama wanita ini Yesus mengasihinya. Seharusnya saya juga kembali lagi protes kepada Tuhan Yesus. Bukannya itu adalah pengetahuan umum, banyak orang udah tahu. Itu sudah jadi slogan yang biasa. Malah kemungkinan besar orang ini sudah sangat paham tentang hal-hal seperti itu. Tapi yang saya tidak tahu adalah hari itu ternyata seharusnya hari yang terakhir orang itu bekerja. Karena dia memutuskan setelah pulang hari itu dia mau bunuh diri. Dia kebingungan, dia mengalami masalah dan dia sudah menyerah. Tapi pagi hari dia berdoa kepada Allah yang hidup. Tuhan, kalau engkau memang ada dan duduk di atas sana, tolong kirim seseorang memberitahu kalau engkau masih peduli. Mana saya tahu ternyata saya yang diutusnya. Sebuah pengalaman sederhana hari itu membuat saya tercelik mata saya dengan gemetar ketika wanita itu berkata, bisakah sekarang Anda dengan saya pergi ke ujung di sebelah sana, di satu agak yang lebih sepi di toko itu. Saya mau bicara dengan Anda. Waktu dia ceritakan semuanya, saya sendiri hampir mencucurkan air mata. Coba bayangkan pada hari itu ketika Tuhan berkata pada Abraham, bawa anakmu satu-satunya yang kau kasih ke tanah Moriah, di salah satu gunung itu kau persembahkan di atas mezbah. Kira-kira apa perasaan Abraham? Tapi ternyata dia taat saja. Dibanding dengan Abraham, kita semua nggak ada apa-apa. Apalagi saya, dalam skala yang jauh lebih kecil seperti semut dibanding gajah, saya telah belajar upah yang besar menanti orang yang taat. Jikalau saya tidak taat hari itu gimana? Coba. Orang itu pasti akan binasa bahkan tanpa saya sadari. Betapa berdosanya saya jikalau saya tidak menuruti perintah Tuhan. Dan hari itu saya diberi kesempatan untuk menyelamatkan nyawa. Bukan hanya taat, tapi Abraham segera taat. Kita baca ayatnya di ayat 3 sekarang. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya.
Iman itu tidak mengulur-ngulur waktu, tapi taat dengan segera. Belajar dari teladan Abraham. Pagi-pagi buta dia bangun tidur, mendahului seluruh anggota keluarganya, bahkan hamba-hambanya. Bukan karena dia sangat-sangat bergairah. Seharusnya dia lemes sekali hari itu karena dia akan kehilangan anak. Memang kita tahu akhir ceritanya, Ishak tidak jadi dibunuh karena Tuhan yang menyelamatkannya. Ini hanya ujian. Tapi Abraham kan waktu itu belum tahu. Itu masih ada di masa depannya. Dan pekerjaan Tuhan tetap tersembunyi dari hadapannya. Tugas dia hanya taat. Tapi dia tidak setengah hati. Dia taat saja. Saya ambil kesimpulan bahwa namanya ketaatan itu adalah tindakan iman yang paling nyata. Perbuatan iman yang paling sejati adalah menggenapi firman Allah. Kalau Anda mau melihat Tuhan bekerja dalam hidup Anda, mulailah dengan dengar-dengaran akan suaranya. Iman dalam perkataan dan tindakan. Mari kita semakin bergairah lagi untuk menemukan rahasia iman seorang Abraham. Kita baca ayat yang keempat. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, saut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Pertama-tama di ayat 4 dikatakan bahwa Abraham melayangkan pandangannya ke tempat itu dari jauh. Segala janji Tuhan dalam kehidupan kita masih perlu waktu seringkali untuk digenapi. Karena itu, dengan sengaja mari kita memiliki sebuah disiplin yang tinggi untuk mengakui firman Allah dan mengakui iman. Iman itu selain perbuatan, terlebih dahulu iman itu adalah sebuah pengakuan. Kita harus belajar untuk tidak berkata kata-kata yang pesimis dan negatif. Bukan mengeluarkan kata-kata yang dari filosofi atau filsafat manusia, tapi yang dari firman Allah, yaitu di dalam Alkitab. Apalagi yang kita dengarkan sebagai rema dari Roh Kudus di dalam hati dan roh kita. Firman yang berbicara. Yang seperti itu harus diucapkan selalu. Dengan demikian iman akan mengangkat kita masuk ke dalam alam supranatural Allah. Membawa kita lebih dekat pada penggenapan. Dan Abraham ini saya sungguh-sungguh sangat-sangat kagumi imannya. Imannya luar biasa. Bisa Anda rasakan kalau orang seperti Abraham berbicara, seluruh ruangan itu beraroma iman. Imannya berada di dalam setiap perkataan pembicaraannya. Setiap kata-katanya dipenuhi dengan kepercayaan dan keyakinan. Orang seperti ini tidak akan mengizinkan kata-kata ragu dan bimbang muncul keluar dari lidah bibirnya maupun beredar di dalam rumah tangganya. Sampai-sampai namanya pun berubah dari Abram menjadi Abraham yang artinya bapa segala bangsa, bapa banyak anak. Sehingga dia mendapatkan sebuah julukan dari sorga karena dia begitu rajin mengakui imannya. Bahkan ketika Abraham memberi instruksi kepada hamba-hambanya, sesuatu yang sudah dianggap biasa oleh majikan-majikan di dalam dunia ini, tidak ada sama sekali nada fales imannya, yaitu tanda-tanda ketidakpercayaan. Dia berkata seperti ini kepada mereka, kalian tinggal di sini bersama dengan keledai itu. Saya akan pergi bersama dengan anak saya ke sana, menyembah Tuhan, lalu kami, bukan berkata saya, tapi kami berdua akan kembali kepadamu. Tidakkah Abraham tahu bahwa Tuhan suruh dia mengorbankan anaknya? Tapi saya mengerti dari firman Allah jalur pikiran seorang Abraham, seorang yang imannya sudah menguasai seluruh kehidupannya. Dia berpikir, kalaupun saya korbankan anak ini, memang demikian karena Abraham percaya kata-kata Tuhan pasti terjadi. Dia tidak mengerti, tidak curiga bahwa ini sebuah ujian. Allahku akan membangkitkan anakku yang mati nanti, kembali hidup, dan dia akan mengembalikan ke dalam tanganku. Luar biasa.
Dia tahu bahwa Allahnya berjanji memberikan pada dia apa yang dia tidak berani pikirkan, apa yang manusia tidak pernah melihat, telinga belum pernah dengar Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi dia. Dan dia betul-betul mendapatkan lebih daripada yang dia sangka. Bukan cuma anaknya tidak perlu dibangkitkan, bahkan pisau itu pun tidak mengena badan yang mungil itu. Karena Tuhan tidak izinkan. Detik di mana dia percaya sesuatu terjadi. Bahkan ketika anaknya, darah dagingnya sendiri yang segera akan menjadi korban, bertanya sebuah pertanyaan yang paling susah untuk dijawab bagi seorang ayah yang sedang berduka. Papa, ayah, kami sudah punya api dan pisau, tapi di mana domba sembelian itu? Abraham menjawab, bukan asal-asalan, tapi keluar dari rohnya. Dia menjawab dengan iman, Tuhan akan sediakan, nak. Tuhan akan sediakan domba itu. Abraham tidak berbohong maupun berdusta. Semua bertahun-tahun, suatu disiplin untuk mengakui iman dan untuk makan firman, benih yang sudah ditabur dalam jiwanya itu akhirnya menjadi kata-kata yang luar biasa. Kata-kata kuasa, kata-kata iman itu sendiri. Dan Allah bukan cuma memberikan yang dia tidak bayangkan, Allah juga memberikan kepada Abraham apa yang dia katakan. Jadi kalau Anda ingin sekali melihat sesuatu terjadi, belajarlah mulai mengatakannya dengan iman. Tentunya saya harus ingatkan, jangan iman-imani. Iman itu nggak perlu dipompa-pompa seperti itu. Bukannya kita beriman pada iman, kita ingin sesuatu, kita imani lalu muncul di depan kita. Kalau mau punya iman seperti Abraham, harus makan firman. Nanti Roh Kudus akan beritahu yang mana bisa diklaim kita pada waktunya. Dan kalau kita mulai melatih bertahun-tahun demikian, pada waktu kita perlu, iman dan benih yang sudah kita terima itu, yang sudah kita rajin perkataan itu, akan jadi perbuatan-perbuatan yang kita tidak sangka dan menyelamatkan kita dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Ya, teruslah perkatakan iman itu, jangan mau dihentikan. Apapun terjadi atau segala sesuatu yang Anda harapkan belum terjadi, selama mengakui iman kok belum ada apa-apa, belum ada tanda-tanda, tetap katakanlah. Sebab suatu hari iman yang Anda akui itu akan berubah menjadi mujizat indah pada waktunya. Ya, Mimi. Ya, Pak Philip, anak ini menderita infeksi lambung sehingga setiap hari selama 6 tahun harus makan bubur dan daging cincang. Jadi sesuatu yang halus-halus. Tapi tadi datang ke sini dia menderita kesakitan dan tiba-tiba pada saat didoakan dia mengalami kesembuhan dan langsung sama tim seleksi diberikan roti sosis. Jadi dia makan satu roti dengan sosisnya dan tanpa muntah dan dia dalam keadaan sembuh. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terimalah jamahan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima, haleluya. Thank you Jesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus sekali lagi. Berikan tepuk tangan yang sungguh-sungguh untuk Tuhan. 这位弟兄他有这个胃癌2年了， Now he had a cancer in the stomach for 2 years. 3个月前 And 3 months ago, 他面对喝和吃的问题， now he was unable to drink or eat anything. 东西一吃进去呢就会吐出来。 So whenever he eats anything, he would vomit it. 聚会前祷告的时候， Now before the service, we were praying for him. 他喝第一口水就吐出来了。 He had 1 sip of water and he vomited. 但是因着他的信心， Now, but because of his faith, 他喝第2口的时候， now he drank the 他 second 就没有再 mouthful. 吐了。 She's okay. He's 过后 able to 呢， swallow. 他们就预备了麦给他吃， And 麦粥 later on, he had something else, an oat, 也没有吐出来 and。he did not 哈利 vomit 路亚 also.，感谢主。 Uncle，干杯！我们比赛，谁先喝完 So let's drink this together. Cheers. ？One, two, everybody, cheers, okay? Cheers. Everybody. 1, 2, 3. OK， 够了，我相信了。哈利路亚 I believe.！Receive the power of God. Receive the power of God. Amen, amen, amen. Haleluya. Let's clap our hands. Pemirsa, sekarang waktunya kita mengakui iman kita. Biar iman kita ada di dalam setiap nafas dan kata-kata kita. Siap untuk action? Roh Kudus sudah siap untuk bertindak bagi Anda. Angkat tangan Anda seperti ini. Ke depan layar di depan Anda.
sambil mengangkat ke sorga. Terima saja setiap anugerah yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Yesus untuk setiap pemirsa kami. Berkati, berkati, berkati. Kami mau bersyukur dulu. Kami mau pakai mulut kami untuk mengucapkan kata-kata iman. Iman kami tidak mau ragu, tidak mau bimbang, kami tidak mau setengah hati. Kami mau terima apa yang Tuhan sudah sediakan. Kami tidak serakah, kami cuma percaya. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kesembuhan di tubuhku. Katakan seperti itu pemirsa. Jangan fokus pada keadaan Anda. Jangan fokus pada kondisi. Fokus pada Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita semuanya. Katakan terima kasih Tuhan untuk kesembuhan ini. Aku menerima mujizat-Mu bahkan saat ini ketika aku mengucapkan kata-kata iman ini. Dalam nama Yesus. Tadi barusan saya melihat seperti ada bubble, gelembung-gelembung di depan saya yang oleh jari Yesus semuanya dihancurkan. Tiba-tiba meletus di depan saya lalu menghilang di udara. Roh Kudus memberitahukan kepada saya itu adalah simbol kanker dan tumor di dalam tubuh banyak pemirsa yang sedang menyaksikan ini dalam keadaan sakit. Aku ucapkan iman kepadamu di dalam nama Yesus sekarang. Kankermu sudah sembuh. Tumor Anda sudah disembuhkan. Waktu Anda pergi ke dokter diperiksa, biarkan dikonfirmasi oleh medis untuk kemuliaan Tuhan. Aku patahkan sakit penyakit itu. Aku kuasai, aku hancurkan, taklukkan di bawah kaki Yesus. Pergi, menghilang, lenyap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan bagi semua orang. Haleluya. Amin. Saya tahu Tuhan ada di sini dari tadi kita dapat merasakannya. Ini waktunya kita untuk bersyukur kepadanya. Jangan lupa untuk terus mengakui iman ya setiap hari. Karena semakin Anda melakukan itu, Yesus menjadi semakin nyata di dalam kehidupan kita semuanya. Tidak sabar sampai episode berikutnya. Saya menunggu selalu dalam iman untuk setiap mujizat yang Anda akan terima. Jangan lewatkan sebuah perjumpaan yang tak terlupakan di KKR Kesembuhan Festival Kuasa Allah 19. 25 dan 26 April 2014 pukul 18 waktu Indonesia Barat, bertempat di Kenjeran Park, Surabaya dengan pembicara Pastor Philip Mantova. Informasi lebih lanjut, hubungi call center di 031 716 44999 atau 081 2311 7777. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory.